bertakwa. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghibur umat Islam ketika kalah di perang Uhud, dan ini untuk kita semua ketika kita lagi gagal, ketika kita lagi kalah, ketika kita lagi down, Allah katakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dalam surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu, jangan lemah, jangan down, jangan merasa rendah. Jadi ketika seseorang merasa rendah, jangan gitu loh. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Jangan sedih. Ini ayat Allah turunkan ketika kalah di perang Uhud. Bahasa orang awam kalah ya, tapi kalau secara secara aturan peperangan zaman dulu tuh itu belum bisa dikatakan kalah, tapi secara istilah orang awam kan kalah di perang Uhud. Bayangin gimana nggak drop gitu. Coba kita bayangkan kita ada di hari itu, kita berjuang bersama Rasulullah SAW, kalah, itu kan down loh, gitu loh. Misalnya Mas Teni diajak main sama Real Madrid, lawannya klub Serie B Liga Italia, gitu loh. Kalah, itu down banget loh. Bisa saya kalah. Padahal saya main sama tim terbaik gitu loh, atau salah satu tim terbaik. Kok bisa kalah? Itu bisa down gitu loh. Ini saya berjuang dengan Rasul SAW. Kok bisa kalah gitu loh. Itu kan orang shocknya luar biasa. Orang biasa ya. Nah Allah hibur, wala tahinu. Jangan merasa rendah. Wala tahzanu, jangan sedih. Jadi biasa aja. Wa antumul a'laun, kalian tuh tinggi jika kalian beriman. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman, kalian tuh tinggi. Dan kalah menang tuh biasa dalam kehidupan. Makanya watil kal ayyamu nudawiluha. Hari-hari itu kita buat turun naik, buat silih berganti. Itu agar melihat siapa yang beriman. Karena kalau kita hanya ada di satu kondisi aja, kondisi senang terus, itu nggak kelihatan seberapa yakin lalu sabar ketika kita susah gitu loh. Jadi untuk terbukti bahwa di dalam diri kita punya paket full keimanan, full package gitu keimanan, kita harus bisa ditempatkan di mana saja. Bagaimana kalau yang mereka hari-hari nih Ustaz, merasa sebelum pandemi aja mereka udah susah Fani hidupnya. Apalagi dengan pandemi. Tambah susah. Tambah susah lagi gitu. Apakah ini juga Allah akan memberikan reward yang lebih besar sama seperti perjuangan dia dalam seperti itu Ustaz? Iya, makasih Mas. Mas ada sebuah kaidah, idza dhaqal amru tasa', apabila kondisi menyempit itu justru meluas. Kita tuh seringkali akan bangun, akan sadar dan akan keluarkan seluruh effort kita dan seluruh potensi kita itu pada saat kita sedang sulit dan sempit gitu loh. Kan gitu ya. Mas Teni misalnya berhadapan dengan tembok yang tingginya 180 cm. Mas Teni berat tingginya? 175. Temboknya 180. Terus saya bilang, Mas loncat Mas. Enggak Ustaz, loncat Mas. Enggak, aku lagi males. Mas tolong loncat. Enggak Ustaz. Tapi gimana kalau Fani ngelepas herder di belakang Mas Teni? Kira-kira Mas Teni loncat nggak? Loncat kan? Iya. Jadi kita kalau kondisi santai, zona aman, kita nggak akan keluarkan effort kita secara 100%. Kita akan keluarkan semua. Itu begitu ada tekanan. Begitu ada kendala. Sebenarnya kendala itu positif. Sangat-sangat positif. Jika kita ditolong oleh Allah tentu saja. Jadi ini bukan menganggap kita bisa dan layak dan worth it untuk itu. Enggak, kita ini lemah. Allah berfirman tentang kita, tentang Mas Teni, tentang Fani, tentang saya dalam surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Tapi jangan lupa loh, kita punya zat yang maha kuat, yang maha berilmu, yang maha baik, dan Allah siap menolong kita kalau kita meminta kepadanya dan bertakarub dan bertakwa tentu saja. Jadi dan jangan lupa Mas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dalam Al-Baqarah yang terakhir Allah tidak membebankan seseorang kecuali kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi kondisi negatif, kondisi tekanan, kondisi berat itu sudah diatur stadiumnya sesuai dengan kemampuan Mas Teni misalnya, atau sesuai dengan kemampuan Fani. Jadi nggak ada alasan. Gua kalau normal aja udah susah, gimana pandemi atau resesi? Enggak. Iya, lo sanggup. Jadi pertanyaannya bukan gue sanggup nggak ya bro? Enggak. Pertanyaannya bukan lo sanggup atau enggak, lo mau apa enggak? Kalau sanggup pasti sanggup. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya.
Ustadz, Mas Denny, ini bisa dibilang momentum nggak sih Ustadz? Ya. Artinya ini salah satu momentum yang Allah berikan agar kita bangkit. Dan sekali lagi manusia itu tidak akan berkembang jika berada di zona amannya, nggak akan berkembang gitu loh. Para ulama mengatakan seperti Al-Imam Ibnu Mufli atau Al-Mawardi dan lain-lain, ar-raha la tunalu bir-raha. Kenyamanan tidak akan hadir dari kenyamanan. Kenyamanan tuh baru bisa hadir dari kerja keras, dari keringat, dari susah dan lain sebagainya. Ibnu Qayyim mengatakan an-naim la yunalu bin-naim. Kenikmatan tidak akan didapatkan dengan kenikmatan dengan kesulitan. Jadi itu hal yang penting, dan para ulama mengatakan man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Barang siapa yang openingnya atau awalnya itu kesulitan sehingga dia kayak dibakar, maka endingnya akan bercahaya.